Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 48 sampai 59. Judul perikopnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun kau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin ya. Judul perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ini merupakan kelanjutan perbincangan ya antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Di sini Yesus katakan, judul perikopnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kita akan baca dan renungkan ya dari ayat awal di perikop ini. Orang-orang Yahudi itu menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Mereka berkata, "Benar kan kalau kami berkata kamu orang Samaria dan kerasukan setan?" Mereka berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus. Dan ini jawaban dari Tuhan Yesus. "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Ini katakan Tuhan Yesus. Aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapakku.
dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Yesus berkata, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, tetapi kamu tidak menghormati aku. Terus Tuhan Yesus katakan, tetapi aku tidak mencari hormat. Ini yang Tuhan Yesus katakan, aku memang tidak mencari hormat. Ada satu yang mencarinya dan dia yang menghakimi. Bapa, Allah. Yesus katakan di sini, mencari hormat, harus dihormati. Allah kita kan Allah pencemburu. Sampai Tuhan katakan tidak mau ada Allah lain. Di sini Tuhan Yesus katakan, aku tuh tidak mencari hormat, tapi ada satu yang mencari hormat. Ialah dia yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tetapi ada kelanjutannya. Di sini dikatakan, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Firman Tuhan ini, pengajaran Tuhan ada di sini semua. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Siapapun yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Amin ya. Kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun kau berkata barang siapa menuruti firman-Ku. Jadi mereka berkata, kamu ini benar-benar kerasukan setan. Abraham itu sudah mati, nabi-nabi juga sudah mati. Mengapa kamu berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Mereka bertanya seperti itu. Apakah kamu lebih besar daripada bapa kami, bapa kita Abraham, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jadi mereka tuh berkata, kamu tuh kerasukan setan ya. Abraham itu sudah mati, nabi-nabi juga sudah mati, tapi kamu berkata barang siapa menuruti firman-Ku. Kamu tuh siapa kalau bahasa orang sekarang ya? Karena apa? Tidak ada kasih dalam hati mereka. Roh Kudus tidak berbicara. Tidak mungkin kalau ada Roh Kudus dalam diri mereka, orang yang dihinggapi Roh Kudus itu Roh Kudus membiarkan orang tersebut yang dimana dia berada melakukan dosa besar kan, dengan membunuh Mesias. Roh Kudus tidak memperingatkan. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Tidak ada kasih akan Allah. Karena kalau ada kasih akan Allah, Tuhan Yesus berkata, kasihilah orang yang dimana di jalan tidak berpakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak berpakaian. Ketika aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kau tidak menjenguk aku. Itu kan harus apa? Melakukan itu harus apa? Harus ada kasih akan Allah. Kan harus dilatih seperti itu. Kasih akan Allah. Tuhan Yesus sudah mengajari kita untuk memperbesar kasih akan Allah. Apabila kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, memperbesar kasih Allah. Memperbesar kasih Allah itu bukan hanya teori. Kita harus melakukannya apa? Dengan praktek, melakukan sehari-hari. Apapun kita lakukan untuk Tuhan. Untuk orang lain pun kita akan lakukan yang terbaik sebisa kita, karena kita tahu itu untuk Tuhan. Maka kasih akan Allah di dalam diri kita itu, sadar atau tidak sadar, akan membesar ya setiap harinya. Apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan,
Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kalau ada masalah, mungkin kita pernah terpuruk, tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan, menarik kembali ke Tuhan Yesus. Kasih akan Allah. Karena apa? Walaupun kita tidak membicarakan agama lain ya, kita bicarakan yang ini aja, yang beragama sama seperti kita. Ada orang-orang yang katanya beragama Kristen tapi tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus contohkan. Lebih menuruti keinginan-keinginan mereka sendiri. Ya karena apa? Kasih akan Allah itu semakin menipis dalam diri mereka. Kasih akan Allah tidak bisa kita katakan saja, tapi harus kita lakukan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita mengatakan kasih akan Allah, tapi cuma kita katakan, tapi kelakuan kita tidak ada perubahan ya, itu kan hanya slogan, itu tidak bisa. Untuk bisa memperbesar kasih akan Allah dalam diri kita, kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus contohkan. Itu kan seperti melawan keinginan-keinginan kita ya. Karena apa? Melakukan keinginan-keinginan dunia itu lebih gampang, lebih enak di daging. Karena apa? Karena serupa dengan dunia, tentu diterima oleh dunia. Tapi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan kasih akan Allah, ada harga yang harus dibayar manusia tersebut. Ada harga yang harus dibayar dari kita. Kita akan dipandang aneh. Kita akan melakukan itu ya. Melakukan hal-hal yang diminta Tuhan Yesus. Padahal saat itu kita punya keperluan lain. Kan yang harus diutamakan pasti Tuhan Yesus kan. Kasih akan Allah itu harus kita praktekkan. Baru Roh Kudus tinggal tetap selamanya. Agar Roh Kudus itu aktif ya. Alarmnya tuh nyala. Karena kadang-kadang kita tuh menulikan hati kita, menulikan telinga kita ya. Kalau Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus kasih tahu, kita cenderung menuruti keinginan-keinginan daging. Jadi untuk memperbesar kasih akan Allah, agar Roh Kudus itu sampai selalu memperingati kita tuh harus praktekkan apa yang Tuhan Yesus tulis di kitab ini, kitab Injil ini. Itu harus kita latih. Amin ya. Amin. Ini jawaban Tuhan Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Apabila aku memuliakan diriku sendiri, sedikit pun itu tidak ada artinya. Tetapi Bapakku yang memuliakan aku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus tidak mencari hormat. Karena apa? Yang memberi kehormatan Tuhan Yesus itu Bapa. Amin ya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Kamu berkata dia adalah Allah kami. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang Yahudi tersebut. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Makanya kan kemarin dikatakan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Karena kalau mereka benar-benar berasal dari Allah, tentunya mereka mengasihi Tuhan Yesus yang berasal dari Allah. Karena apa? Roh Kudus tentunya berbicara di hati mereka. Tetapi kamu tidak mengasihi aku. Makanya Tuhan bisa berkata, kamu berkata mengenal Allah, tetapi kamu tidak mengenal Allah. Aku yang mengenal Allah. Karena Tuhan Yesus berasal dari surga.
Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Bila aku berkata aku tidak mengenal Allah, aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tuhan Yesus katakan itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bersaksi ya bahwa Tuhan Yesus mengenal Allah, Tuhan Yesus katakan dia adalah pendusta. Karena apa? Tuhan Yesus kan berasal dari surga. Allah lah yang mengirim Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bersaksi, maka Tuhan Yesus akan menjadi pendusta seperti orang-orang Yahudi yang saat itu Tuhan Yesus ajak berbicara. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hatiku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Kesaksian Tuhan Yesus mengenai Abraham. Ini yang dikatakan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepada Tuhan Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Mereka berkata seperti itu saat Tuhan Yesus berkata, Abraham akan bersukacita melihatku. Dan ia telah, bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah bersukacita, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi saat Tuhan Yesus bersaksi bahwa Tuhan Yesus bertemu Abraham ya di surga, orang-orang berkata, kamu itu umurnya belum ada 50. Tapi kau berkata kau telah melihat Abraham. Orang-orang Yahudi itu semakin kesal saat berdebat dengan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi tersebut, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ingat saat Tuhan Yesus di awal-awal ini, saat penciptaan, pada mulanya adalah firman. Tuhan Yesus ada. Saat penciptaan langit dan bumi, Tuhan Yesus ada. Dan saat Tuhan Yesus bersaksi ya bahwa Tuhan Yesus ada sebelum Abraham, mereka berkata seperti itu. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang-orang Yahudi itu kesal. Mereka mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Tuhan Yesus menyingkir ya. Saat mereka mengambil batu, Tuhan Yesus menyingkir, meninggalkan bait Allah. Ini yang dialami Tuhan Yesus saat bersaksi. Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita, juru selamat kita. Yang dialami Tuhan Yesus saat beri kesaksian bahwa Tuhan Yesus pernah di surga, bertemu dengan Abraham juga. Orang-orang marah kepada Tuhan Yesus. Kiranya ini menguatkan kita ya. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin ya, puji Tuhan.